Itu aja 10 tahun lah ya. Mm-mm. Terus pindah ke sini Pindah tahun, sini. tahun berapa? Tahunnya udah tahun 2000 berapa Pak? Oh 2000 berapa? Bukan 2000 berapa lah gitu. Lupa saya. Halo guys, assalamualaikum, selamat siang. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, guys. Oke guys, posisi saya saat ini masih dalam rangkaian perjalanan saya di Jepang, guys ya. Jadi ini adalah hari terakhir saya ada di Jepang. Besok saya akan kembali ke Jakarta, guys. Nah, pada hari-hari terakhir ini saya akan mengunjungi salah satu rekan saudara bapak saya yang di Jepang ini ya, dan kita akan berkunjung ke rumah Bapak Marsuki Yoshioka, guys. Jadi tadi kita berangkat dari stasiun Funabashi dan sekarang sudah tiba di stasiun Yachiyode, Chiba, guys ya. Ya, kita akan berjalan kaki menuju ke rumah Bapak Marsuki Yoshioka ini dengan Pak Marsuki menggunakan sepeda tadi berangkat dari rumah menuju ke stasiun Yoshiyode dan tadi menjemput saya di stasiun Funabashi, guys. Jadi dari Yoshiyode Pak Marsuki melanjutkan perjalanan dengan kereta api menuju ke stasiun Funabashi, dan di Funabashi bertemu dengan saya dan kembali lagi ke stasiun Yoshiyode di Chiba ini, guys. Nanti kita akan berjalan kaki, guys ya. Jadi Pak Marsuki nanti akan menuntun sepeda yang beliau gunakan. Nah, nanti akan berjalan lagi bersama sambil menuntun sepeda, guys. Nah, ini adalah area penitipan sepedanya di sebelah kiri ini di stasiun Yachiyode, Chiba, guys. Saya sendiri kenal dengan Pak Marsuki Yoshioka ini sudah lama, guys ya. Jadi udah hampir 5 tahun lebih, guys ya. Jadi kalau saya pergi atau berkunjung ke Tokyo, sudah dipastikan nanti akan bertemu dengan Pak Marsuki Yoshioka ini, guys. Nah, ini sepeda yang digunakan Pak Marsuki Yoshioka dari rumah ke stasiun Yachiyode. Nah, ini sepeda ini akan digunakan untuk ngangkut koper saya ya. Nah, ini koper saya diangkut di belakang dan tas saya di depan ya. Jadi ini beliau sangat masih sehat dan kuat, guys. Padahal umurnya sudah 75 tahun, guys ya. Jadi di Jepang ini orang-orang yang usianya sudah di atas 70 tahun itu masih sangat sehat dan kuat, guys ya. Seperti Pak Marsuki Yoshioka ini. Nah, Pak Marsuki Yoshioka ini adalah salah satu permanent resident di Jepang. Beliau adalah salah satu keturunan dari Jepang, dari orang tua, bapaknya dari Jepang, ibunya dari Medan, guys. Dan beliau sendiri beristrikan orang Jepang dan sudah dari tahun 65-an ya, guys, atau tahun 70-an sudah berdomisili di Jepang, guys ya. Jadi sudah lama sekali, tapi tetap beliau masih cinta dengan Indonesia, masih berpaspor Indonesia, guys ya. Jadi tidak berpaspor Jepang ya, tapi sudah residen penduduk tetap di Jepang, guys ya. Nanti kita akan berjalan sambil santai, tidak terburu-buru, sambil melihat pemandangan perumahan alam di Jepang, khususnya di kota Yachiyo, provinsi Chiba, guys ya. Jadi nanti kita akan lihat
di sekeliling samping kanan kiri apa saja sih yang ada di kota Yajio ini. Kita akan men-spill desain-desain rumahnya seperti apa ya, jadi lingkungannya seperti apa nanti akan kita lihat di dalam perjalanan menuju ke rumahnya Pak Marsuki Yoshioka. Jadi ini waktunya adalah siang menjelang sore guys ya. Jadi di Jepang ini di bulan September 2025 itu masih dalam kondisi musim panas guys ya. Jadi peralihan dari musim panas ke musim gugur guys ya. Jadi cuacanya, suhunya rata-rata antara 28 sampai 33 derajat Celcius guys. Ini kita lihat penampakan dari rumah-rumah yang ada di kota Yajio di provinsi Chiba. Jadi desain rumahnya bisa dilihat seperti ini guys ya. Jadi jalannya sangat bersih, mobil juga tidak banyak yang berlalu lalang guys ya. Ya, di kota Yajio ini di samping ada rumah tinggal juga ada beberapa rumah yang disewakan guys atau apartemen guys ya. Jadi di sini juga banyak sekali tinggal atau berdomisili orang-orang asing guys ya. Jadi tenaga kerja asing itu banyak sekali bertempat tinggal di kota Yajio Chiba ini guys. Ya, di samping kanan saya ini ada koen ya. Koen itu adalah taman atau di setiap desa itu terdapat yang namanya tempat untuk bersantai guys ya. Jadi kalau bahasa Jepang itu adalah koen guys ya. Jadi taman kota guys ya. Di sini tempat bermain anak-anak, aktivitas untuk bersantai, untuk olahraga. Nah, ini ada depan kita ada truk ekspedisi yang terkenal di Jepang guys ya. Jadi Urineko ya, salah satu ekspedisi yang sangat banyak terdapat di kota Jepang ya. Ini di sebelah kiri kita juga terdapat beberapa rumah yang lumayan bagus, tersedia parkir mobilnya. Ya, di Jepang sendiri kalau kita mau membeli mobil, untuk kita punya mobil itu harus punya garansi guys. Jadi kalau kita beli mobil nanti akan disurvei oleh dealernya apakah di rumah kita tersedia garansi mobilnya tidak. Kalau tidak ada garansi mobilnya, suruh nyari dulu tempat parkir mobilnya di mana atau sewa ya, baru kita nanti diizinkan untuk membeli mobil di dealer tersebut guys. Jadi kalau di rumahnya tidak ada space untuk parkir mobil, biasanya kita sewa guys. Jadi ada tempat penyewaan atau tempat parkir mobil yang berbayar. Jadi setiap bulan kita harus membayar. Bisa sebulan itu kalau dulu bahkan bisa 300 atau 400 ribuan guys ya. Dirupiahkan sekitar segitu. Kalau yen itu sekitar 30 sampai 40 ribu yen sebulan untuk sewa parkir mobil lah. Ini apa tuh nih? Bukan. Nah, kita berjalan dengan Pak Marsuki sambil ngobrol santai.
Ini adalah contoh dari tempat parkir umum guys ya, tadi ya di sebelah kanan ini. Ini adalah tempat parkir berbayar tadi guys ya. Nah ini kita sudah mau sampai ke apartemen atau rumah dari Pak Marzuki Yoshioka. Di depan sudah kelihatan, jadi rumah Pak Marzuki Yoshioka ini super blok guys ya, jadi seperti apartemen yang sampai lantai 7 ya guys ke atas. Jadi ada blok A, blok B, blok C, blok D dan seterusnya ya. Atau dengan nomor ya, blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 dan seterusnya. Jadi apartemen super blok ya kalau di Jakarta dibilangnya seperti itu ya. Nah ini kita udah mau sampai. Di sebelah kiri ini apartemennya Pak Marzuki Yoshioka. Nah ini yang sebelah kanan adalah gudang guys ya. Jadi setiap rumah atau setiap apartemen itu diberikan fasilitas gudang ya. Jadi untuk menyimpan barang-barang di sini, di depan sini. Jadi tidak tercampur dengan apartemen yang ada di sebelah kiri ini. Konnichiwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum, कैसे? Otosan genki? Jadi ini suasana sore di kota Yachiyo, I'm from India. provinsi Chiba guys ya. I'm from India. You? Oh, Jadi provinsi Indonesia. Iya. Oke, gamate. Hai, kembali. Chiba ini tidak jauh dari Tokyo guys ya. Kalau Bandara Internasional Narita itu masih dalam wilayah provinsi Chiba guys. Jadi kayak seperti di Jakarta itu Bandara Soekarno-Hatta itu di provinsi Banten ya. Jadi tidak masuk Jakarta, cuman orang lebih familiar menyebutkan Bandara Soekarno-Hatta adalah di Jakarta ya. Sama seperti di Narita ini. Narita adalah bandara yang terdapat di provinsi Chiba, tapi orang banyak menyebutnya Tokyo guys ya. Oke, sudah sampai kita di apartemennya Pak Marzuki Yoshioka. Nah, kita akan memasuki rumah, nanti kita akan lanjut kembali aktivitas kita setelah nanti sampai rumah dengan Pak Marzuki Yoshioka. Nah ini pintunya ternyata terkunci dari dalam. Jadi Pak Marzuki Yoshioka tinggal berdua guys ya dengan istri beliau. Satu rumah karena anak-anaknya sudah pada nikah semua, udah berumah tangga, jadi udah berpisah semua dengan anaknya. Nah ini adalah situasi di dalam rumah Pak Marzuki Yoshioka atau di dalam apartemennya. Kita lagi bersantai menikmati suguhan minuman ya. Dan kita dikasih segelas ocha guys ya. Oke, jadi kita sedang asik ngobrol dengan istri Pak Marzuki Yoshioka, dengan beliau Pak Marzuki Yoshioka juga. Jadi karena saya baru pertama berkunjung ke rumah beliau guys ya, jadi sering ketemu di Jepang, di Tokyo, cuman baru kali ini saya bisa berkunjung ke rumah Bapak Marzuki Yoshioka. Jadi kita lagi asik ngobrol dengan istri beliau dan Pak Marzuki juga. Oke, jadi cukup sekian video perjalanan saya ke kota Yachiyo di provinsi Chiba, di tempat tinggal Pak Marzuki Yoshioka. Dan rencana nanti malam saya akan menginap di rumah beliau, dan paginya nanti saya akan menuju ke Bandara Narita untuk kembali ke Jakarta ya guys ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti perjalanan video saya selama di Jepang, khususnya di kota Yachiyo ini. Sampai bertemu kembali di channel YouTube saya selanjutnya. Terima kasih.